Tapi it's a win-win for both of us. Jadi startup needs a captive market, startup needs branding, mereka bisa ke kita. And we need an innovation, yang startup itu bisa agile innovation, mereka startup itu bisa kasih ke kita. Jadi sekarang ada sekitar 7 atau 8 sudah ber-PKS dengan kita untuk menjalankan programnya di MRT Jaksel. Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity, and Innovation in Jakarta. The Jakarta Provincial Government and the State Government of Berlin are collaborating to empower smart city and urban innovation funded by the European Union. Halo, selamat datang di Future City Talks. Saya Wiki Adrian. Di program ini kita akan membuka diskusi dengan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah, pakar internasional, startup, influencer, tentu saja akan membahas topik-topik yang mendukung ekosistem kewirausahaan di Jakarta. Dan di episode kali ini saya akan berbincang mengenai topik inovasi dan sudah bersama saya ini ada Pak Nicodemus Winata. Beliau adalah Head of Business Expansion and Digital Transformation of PT MRT Jakarta. Apa kabar Pak Niko? Baik. Terima kasih sudah join barengan sama podcast Future City Talk. Sehat? To be here. Sehat. Sibuk apa Pak Niko? Ya kita lagi ada berbagai project-project aja sih ya yang terjadi sekarang, seperti as you know lagi ada pembangunan fase 2, ada project-project infrastruktur lain seperti project TOD Transit Oriented Development, dan juga ada project-project baru ya, project bisnis baru, new businesses typically involved in digital business yang kita lagi terutama mau dikembangin di divisi saya sendiri. Oke. Mungkin Pak Niko bisa elaborate sedikit mengenai perkembangan dari MRT Jakarta sendiri. Kalau tadi sempat disebutkan ada fase kedua dari Bundaran HI ke Jakarta Kota gitu ya. Nah mungkin secara bisnis dan lain sebagainya mungkin Pak Niko bisa elaborasi lagi. Iya boleh. Kalau untuk sementara bisnis yang berjalan sekarang adalah dari fase 1 tentu ya, dari Lebak Bulus ke Bundaran HI sepanjang 16 km, 13 stations basically. Nah itu ada bisnis kita banyak tuh. Mungkin itu bisnisnya, nature bisnisnya bukan not all digital, lebih ke ada apa namanya naming rights, advertising, retails ya. Nah nanti kita ke tahap-tahap selanjutnya itu we gonna do better ya. Mungkin yang untuk fase ini pas pembangunan fase 1 ini not exactly built to have success to support the businesses, tapi we made it possible, so we have a great businesses now. But fase 2 nanti bangunannya pretty much going to have a similar setup ya, in terms of the MRT stationnya juga mirip-mirip, tapi in terms of business kita bakal make sure bahwa it's going to support our business. So pembangunannya bakal support bisnis-bisnis yang udah ada dan juga bisnis-bisnis ke depannya gitu. Oke, Pak Niko sebagai Head of Business Expansion and Digital Transformation dari PT MRT Jakarta, tentunya ini berhubungan erat sekali dengan topik inovasi. Nah, inovasi menurut Bapak dan bagaimanakah sebetulnya pandangan Bapak sendiri mengenai ekosistem inovasi di Indonesia? Apakah kita sudah punya ekosistem yang cukup suportif untuk lahirnya inovasi-inovasi? Iya, sebenarnya it's a great question sebenarnya inovasi. Itu sebenarnya kita mau kembangin juga di MRT Jakarta ya. Terutama inovasi di bidang ekosistem. Ya, banyak perusahaan-perusahaan, terutama startup sekarang yang sudah berjalan, yang udah unicorn, they try to be an ecosystem player. Seperti Gojek, Grab, right? Sometimes yang bigger unicorn, maybe Traveloka ya. Di samping core mereka, ride hailing, now they go to food, they go to other services, payment lah segala macam. And inovasi ekosistem inilah kita mau coba bentuk juga di MRT ya. MRT as main, kita punya main purpose itu kan sebenarnya transport, ya, transport. Tapi di balik transport, do we want to be just a transport player? Of course not ya. Kedepannya ini kita melihat banyak sekali opportunity yang bisa kita kembangkan gitu ya. Contoh misalkan kalau lihat dari MTR Hong Kong itu mereka namanya real estate plus transport. Dan mereka kalau lebih ke real estate-nya yang kita sebut transit oriented development-nya sekitar ya. Juga banyak
seperti SMRT Singapura ya, ada retail segala macam, tapi mereka tuh sekarang ngarahnya ke ada mereka namanya apa ya, corporate venture-nya juga yang mengarah ke startup, mereka lagi pendanaan ke startup. Nah, kalau kita sendiri kita tentu inovasi kita mau jadi ecosystem player ya, that's what we want to do. Jadi kita ada beberapa program-program yang kita ciptakan untuk berinovasi, baik itu internal maupun itu dari external innovation sih kita. Tapi di samping itu juga ya, kita juga ada beberapa program-program nanti ke depannya yang kita in terms of transport sendiri. Contoh misalkan nanti saya bisa ngomong kayak digital, tapi inovasi misalkan renewable energy. Nah, itu adalah program-program inovasi baru kita ke depannya untuk lebih mereduce emission untuk kita punya kereta ke depannya. Tapi ya tentu we want to be an ecosystem player. Soal batasan inovasi itu sebetulnya apa sih yang membuat kemudian MRT terus mendobrak batasan itu supaya tetap inovatif? Oke, that's a good question. Kita inovatif. Sebenarnya inovasi itu kalau boleh dibilang pertama-tamanya is a top-down approach. Ya, dari direktur-direktur kita sendiri itu sangat mengembangkan inovasi-inovasi di dalam company kita. Ya, seperti yang saya contoh, mungkin tadi saya belum kelar, tapi dari transport, what we want to do, we want to be a lifestyle business. Jadi dengan adanya kita mau jadi bisnis beyond transport, jadi lifestyle. Jadi kita mau ke lifestyle. Jadi orang kalau naik MRT itu bukan cuma ingatnya transport, tapi they can do a lot of things di MRT. Ya, they can shop, they can hang out di MRT, and they can also do a lot of things with MRT, the applications-nya. Nah, itu inovasi-inovasi yang tentunya di direksi kita sendiri sangat mendukung inovasi. Jadi itu benar-benar kalau saya bilang borderless, ya itu borderless, banyak sekali ya inovasi yang kita kembangkan sekarang ini. Bicara soal inovasi nih Pak Niko, PT MRT Jakarta juga diketahui menjalankan corporate venturing program. Benar. Di dalam organisasi untuk menumbuhkan inovasi. Apakah Bapak ini mungkin bisa berbagi lah ya mengenai pelaksanaan program MRTJ Incubator, kemudian juga MRTJ Accelerator dan juga MRTJ Venture. Yeah. Seperti apa detailnya? Boleh. Jadi seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya bahwa MRT ini kita untuk meningkatkan inovasi dengan cara yang lebih cepat. Kita nggak mungkin build within ourselves everything. It's gonna be really, it takes a long time lah basically. So to make it faster ya, untuk kita membuat sebuah platform. Jadi kalau kita sebenarnya satu-satu juga itu almost impossible, kita ke satu startup partnership ini. Enggak, kita membuat suatu platform yang sudah mungkin dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Itu yang pertama kita jalankan adalah accelerator platform. Itu kita menjalankan MRTJ, kita launch MRTJ Accel ya. Yang launch pertama itu di tahun 2020 di masa pandemi. Jadi kita will take a chance, ini masa pandemi, we can do programs online. Ya, itu programnya online, but we'll gather a lot of startups yang mau bergabung sama kita. Jadi prosesnya itu di MRTJ Accel, yaitu kalau MRTJ Accel itu adalah kita mencari perusahaan-perusahaan startup yang sudah lumayan mature, ya mungkin di seed atau di Series A yang udah mempunyai produk, MVP-nya udah lumayan sempurna, terus udah gitu sudah mempunyai customer dan sudah mempunyai investors ya, jadi lumayan udah mantap, they can join us ya. Jadi program yang pertama ini kita buka itu lebih open industrinya ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang datang ke kita yang gede-gede seperti Pasar Polis, Bobo Box, terus gitu ada main game. Ya, jadi banyak dari industri berbeda-beda datang ke kita ya. And then after that kita saring ya. Terus kita saring beberapa, waktu itu ada sekitar 60-70 startup masuk ke kita. Kita saring sekitar almost 20 buat pitching ke kita. Second step pitching. Jadi pitching mereka punya proposal kita dan kita accept. Itu ada 10, unfortunately one drop off karena bisnis modelnya nggak gitu sesuai. Dan after that they start into our program. Nah itu adalah membuild, they go to a 6-month program where MRTJ and startup itu membuild products, bisa jadi existing product yang dimodify atau completely new products or services yang nantinya bisa dikomersialisasikan bersama-sama kita. Jadi ada revenue sharing at the end of the day. Tapi it's a win-win for both of us. Jadi startup needs a captive market, startup needs branding, mereka bisa ke kita. And we need an innovation, yang startup itu bisa agile innovation, mereka startup itu bisa kasih ke kita. Jadi sekarang ada sekitar 7 atau 8 sudah ber-PKS dengan kita untuk menjalankan programnya di MRTJ Accel. Nah, MRTJ Accel ini kedua kita juga baru launch this week ya, this year, which is kita lebih fokus kali ini karena di masa pandemik ini
kita pilih nih industri yang lebih sesuai. Mungkin we have a healthcare, we have logistics, and we have edutech yang masuk ke kita. Jadi ada 3 itu. Kalau inkubator, jadi kalau yang pertama itu komersialisasi, kalau inkubator itu sedikit berbeda. Kita masukin startup-startup yang lebih kecil, ya, like mereka pre-seed, masih bootstrap, yang itu lebih ke kita nantinya kita melihat sebagai, you need some use cases, jadi masuk ke kita untuk help to improve our processes. Kalau corporate venture capital itu is a bit different. It's our long-term goal, ya, yang dimana nanti kita membuat kayak a venture fund untuk invest ke startup. Yang itu masih untuk sekarang ini masih dikaji sih itu. Dimana kadang kita sebagai BUMD we can't just invest di sana. Jadi harus ada kajian, harus ada make sure legal requirement-nya is good before we can invest before we can go to corporate venture capital gitu sih. Baik, bicara soal kolaborasi dan juga inovasi, ini satu hal yang kemudian saya juga perlu tanyakan kepada Pak Niko. Saat ini pemerintah DKI Jakarta sedang bekerja sama dengan pemerintah Berlin dengan pendanaan dari Uni Eropa, sedang membangun Innovation Hub di Jakarta. Nah, menurut Pak Niko sendiri, apa sih yang perlu disiapkan agar platform Innovation Hub sendiri ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku startup dan juga innovators yang ada di Indonesia? Oke. Mungkin kalau saya boleh kasih suggestions gitu ya. Yang pertama adalah make sure informationnya or say the marketing of this thing, what will it do, what does it do, itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi communication plan-nya harus mantap menurut saya. Jadi everyone understands what is this thing do. Innovation Hub ini tujuannya apa ke startup. Ya. Yang kedua easy accessibility menurut saya. Selain kalau communication-nya sudah ada, this thing can benefit startup di sini, benefit government di sini, benefit corporate di sini, dan easy access memudahkan semua orang untuk masuk ke sini dengan easy access. Bisa diakses dari government, like I said, startup masuk gampang, they know how to do it, they can do it smoothly, mau online maupun offline ya, cara-caranya untuk implementasinya akselerator, misalkan itu accelerator program, dan this program can run smoothly. Of course lah, tapi you can't just access semua orang bisa masuk. Of course, there's going to be namanya Innovation Hub. You need to also put some challenge ke mereka ya. Oke, easy access itu menjadi satu poin yang saya underline dari apa yang kemudian Anda sampaikan dan juga harapan dari Innovation Hub yang ada di Jakarta ini. Karena sebuah kolaborasi nggak bakal jalan kalau setiap orang punya boundariesnya masing-masing gitu ya, nggak melting, nggak blended gitu ya. Benar. Oke, inovasinya dari MRT Jakarta ini tentu saja patut diapresiasi untuk memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang ada di Jakarta ataupun mungkin Indonesia as a whole. Terima kasih, tetap berinovasi, tetap semangat Pak Niko. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya dari MRT Jakarta. Oke, terima kasih Mas. Thank you. So that was the session barengan sama Bapak Niko Demus Winata, Head of Business Expansion and Digital Transformation in PT MRT Jakarta. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa di Future City Talks berikutnya. Bye.